Assalamualaikum. Selamat datang di malam yang gelap dan penuh rahasia. Malam satu suro di Gunung Kawi telah tiba. Kabut tebal menelan setiap jejak langkah. Bisikan roh-roh masa lalu terdengar di antara pohon dan batu. Dan bayangan-bayangan menunggu setiap manusia yang berani menapaki jalan gelap pesugihan. Malam ini, darah dan janji diuji. Keberanian dan jiwa manusia dipertaruhkan. Apa yang tampak hanyalah permukaan. Tetapi di balik kabut dan gelap, tersimpan kengerian yang hanya bisa dihadapi oleh mereka yang benar-benar berani. Karena malam ini, tak ada yang aman. Setiap detik adalah ujian, setiap napas adalah taruhan, dan setiap langkah bisa menjadi akhir atau permulaan kutukan yang abadi. Salam hangat, namun hati-hati membaca kisah ini, karena malam ini bukan malam biasa. Malam satu suro di Gunung Kawi telah tiba, dan dengan itu, bayangan-bayangan yang selama ini tersembunyi mulai bergerak dari kegelapan. Pak Haji Wartono, lelaki parubaya yang dikenal di kampungnya sebagai orang yang alim namun pendiam, berjalan menapaki jalan setapak menuju puncak gunung. Udara malam begitu dingin, menusuk tulang, namun bukan itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia sebutkan dengan kata-kata, sesuatu yang mengawasinya dari balik kabut dan pepohonan. Beberapa minggu terakhir, mimpi-mimpi aneh selalu menghantui Pak Haji Wartono. Dalam tidurnya, ia melihat sesosok bayangan tinggi. Tubuhnya samar, namun matanya seperti bara api yang menatapnya dengan dendam. Bayangan itu berbisik, bukan dengan kata-kata biasa, melainkan dengan nada yang menembus langsung ke dalam pikirannya. Datanglah malam ini, persembahanmu akan dimulai. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan aroma dupa yang menusuk hidungnya terasa nyata, seolah datang dari dunia lain. Pak Haji Wartono telah mempersiapkan diri. Selama berbulan-bulan, ia bukan orang sembarangan dalam urusan gaib. Ilmu pesugihan yang ia pelajari dari kitab-kitab kuno dan dari guru-guru terdahulu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tapi ritual malam satu suro ini berbeda. Konon, setiap malam satu suro di Gunung Kawi adalah malam di mana manusia dan roh bertemu, di mana pengorbanan darah menjadi pintu bagi dunia lain untuk mengintai. Dan kali ini ia harus membawa persembahan sendiri. Ia membawa beberapa barang penting, beberapa botol air suci, dupa yang diambil dari tempot-tempot keramat, dan sebuah pusaka kecil yang diyakini mampu menenangkan roh yang marah dalam hatinya. Ada rasa takut yang tak dapat ia ungkapkan, namun juga rasa penasaran dan ambisi yang begitu kuat. Ia ingin sekali membuktikan bahwa dirinya bisa menguasai kekuatan pesugihan itu sepenuhnya, tapi ambisi itu selalu datang dengan harga yang mahal. Di sepanjang jalan setapak, suara alam malam terdengar lain dari biasanya. Rintik hujan yang mulai jatuh di dandon terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Sesekali terdengar suara ranting patah, namun tak ada satu makhluk pun yang terlihat. Ia menyadari ini bukan suara alam biasa, ini adalah peringatan. Tapi Pak Haji Wartono melangkah terus, hatinya tegar, meskipun napasnya mulai tersengal oleh udara dingin yang menusuk. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua persiapan dan pengorbanannya sia-sia. Sesampainya di sebuah dataran kecil di kaki puncak, ia berhenti sejenak. Kabut pekat menyelimuti tanah, dan udara dipenuhi aroma tanah basah yang tercampur dengan aroma dupa yang masih terbawa dari rumahnya. Ia menyalakan beberapa batang dupa, mengucapkan doa dan mantra yang telah dipelajari dari kitab kuno. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dan menekan, seakan datang dari dalam kabut itu sendiri. Persembahanmu akan segera dimulai. Jangan takut, tapi jangan lengah, bisik suara itu. Dalam hati, Pak Haji Wartono merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya gemetar meski ia mencoba menenangkannya dengan doa-doa. Namun sesuatu di sekitar terasa hidup, seolah ada yang mengamati setiap gerak. Mata batinnya mencoba menangkap bayangan yang bergerak di balik kabut. Dan benar saja, sesosok bayangan manusia samar muncul di kejauhan. Tubuhnya tinggi, namun wajahnya tak tampak jelas. Bayangan itu menunggu, diam tapi penuh ancaman. Pak Haji Wartono menghela napas panjang. Ia menyiapkan altar kecil yang ia bawa sendiri. Ia meletakkan air suci, beberapa daun pusaka, dan benda-benda kecil yang diyakini mampu menarik roh. Ia mempersiapkan segalanya untuk ritual utama, yaitu persembahan tumbal darah pertama, simbol pengikat janji antara manusia dan roh yang ada di gunung. Hatinya berdebar kencang, antara takut dan penasaran, antara keyakinan dan keraguan. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya berputar, seperti ditarik oleh angin yang tak tampak. Dan dari tengah kabut itu muncul suara yang lebih jelas. Datanglah, tunjukkan kesungguhanmu. Malam ini adalah malammu. Pak Haji Wartono menunduk, menenangkan diri,
dan mengulang doa yang sama berulang kali. Ia sadar malam ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah malam di mana hidup dan mati, manusia dan roh, berhadapan tanpa kompromi. Bab pertama ini ditutup dengan Pak Haji Wartono menyalakan lilin-lilin kecil di altar. Aroma dupa memenuhi udara, dan ia menatap bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Hanya satu yang pasti, malam satu suro di Gunung Kawi ini akan menjadi malam yang tak akan pernah ia lupakan. Persembahan tumbal dan roro yang menunggu telah membuka tirai kegelapan, dan Pak Haji Wartono siap untuk menghadapi semua konsekuensinya, meskipun ia belum tahu seberapa besar harga yang harus dibayar. Malam itu, keheningan dan ketegangan bergabung menjadi satu, dan seluruh gunung terasa hidup, menunggu detik-detik awal ritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam mulai menyelimuti kaki Gunung Kawi, Pak Haji Wartono duduk sejenak di dekat altar kecilnya, mencoba menenangkan pikiran yang gelisah. Hatinya masih bergetar, bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi karena suara-suara samar yang terdengar di kejauhan, seperti bisikan halus yang menembus ke dalam kesadaran. Suara itu bukan berasal dari manusia biasa. Ada sesuatu yang hidup di antara kabut, sesuatu yang menunggu dengan sabar. Malam ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah malam di mana manusia dan roh bertemu. Malam di mana janji dan pengorbanan diuji. Pak Haji Wartono menyadari, setiap langkah yang ia ambil telah membawa konsekuensi yang tak ringan. Ia membuka kembali kitab tua yang selalu ia simpan rapat di dalam tasnya. Halaman-halamannya menguning, penuh coretan, dan simbol yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menekuni ilmu pesugihan. Dalam salah satu halaman itu tertulis, barang siapa ingin kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh, harus rela menempuh jalan, darah dan janji pada roh. Jangan mengharap kembali tanpa biaya yang setara. Hatinya bergetar saat membaca kembali kata-kata itu. Dulu, ia membaca sekadar sebagai teori, namun malam ini, kata-kata itu terasa hidup, menempel di tubuhnya seperti bayangan yang tak bisa lepas. Ia teringat kembali semua yang membuatnya datang ke sini. Keluarga yang terserak-berak karena kemiskinan, tanah yang dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan rasa malu yang selalu membayangi setiap langkahnya. Semua itu membuatnya mengambil keputusan besar. Ia ingin menguasai pesugihan ini, bukan sekadar untuk hidup nyaman, tetapi untuk membuktikan bahwa manusia bisa menundukkan kekuatan gaib. Namun harga itu tidak murah. Kitab itu jelas menekankan, setiap manusia yang datang membawa darahnya sendiri, membawa janji yang tak bisa diingkari. Pak Haji Wartono menunduk, memikirkan semua janji yang harus ia tepati. Persembahan tumbal darah, baik itu hewan maupun manusia, bukan hanya simbol. Itu adalah pintu bagi Roro untuk menguji kesetiaan dan keberanian orang yang menantang dunia gaib. Tiba-tiba, desiran angin malam terdengar berbeda, seolah ada yang mendekat dari balik kabut tebal. Pak Haji Wartono menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk, menatap pusaka kecil yang selalu ia bawa. Sebilah keris tua yang diyakini bisa menenangkan roh yang marah. Namun malam ini, keris itu terasa berat, seperti menahan energi yang tak bisa dijelaskan. Ia menghela napas, berusaha memusatkan pikiran. Dalam keheningan malam, mimpi-mimpi aneh yang menghantui beberapa minggu terakhir kembali muncul dalam ingatannya. Ia melihat sosok bayangan manusia dengan mata yang menyala, tangan yang panjang, dan tubuh yang seakan tak sepenuhnya nyata. Sosok itu menatapnya, menunggu, seolah menagih hutang yang belum dibayar. Bayangan itu selalu mengingatkannya, setiap pengorbanan harus dibayar, setiap janji harus ditepati, dan manusia yang sombong tak akan lepas dari jerat. Pak Haji Wartono teringat saat pertama kali ia belajar tentang pesugihan. Ia menemukan naskah kuno itu secara tidak sengaja di rumah seorang kiai tua yang kini sudah meninggal. Naskah itu menyimpan rahasia kekayaan, namun selalu disertai peringatan. Mereka yang gagal akan menjadi tumbal, rohnya terperangkap selamanya. Di Gunung Kawi waktu itu, ia hanya melihatnya sebagai ilmu yang bisa dimanfaatkan. Namun malam ini, semua itu terasa nyata, hidup, dan mengancam. Ia meneguk air suci yang dibawanya, berharap mampu menenangkan hawa gaib yang terasa semakin mendekat. Namun tidak ada yang bisa menenangkan hatinya sepenuhnya. Suara-suara dari kabut semakin jelas seperti seruan tanpa kata, bisikan yang menuntut kepatuhan. Pak Haji Wartono menutup mata, mencoba menenangkan diri dengan doa-doa yang biasa ia ucapkan. Namun suara itu masuk ke dalam pikirannya, menembus kesadarannya, membuatnya meragukan segala hal. Apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi pesugihan ini? Ataukah ia hanya terjebak dalam ambisi yang akan menghancurkan dirinya sendiri? Ia membuka kembali kitab itu, mencari mantra yang bisa menenangkan roh. Tangan-tangannya gemetar saat membacanya.
namun ia harus mengucapkannya. Saja. Kata yang terucap terasa seperti menarik energi dari dunia lain, menyalakan api yang tersembunyi dalam kabut malam. Dan ketika ia selesai, sejenak keheningan menyelimuti, seolah alam menahan napas, menunggu langkah berikutnya. Pak Haji Wartono tahu, malam ini adalah titik awal dari pengikatannya dengan dunia gaib. Persembahan pertama, janji pertama, dan co-session pertamanya harus diuji malam ini. Ia menatap altar kecil yang telah ia siapkan, menyesap keberanian yang tersisa, dan memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Malam Satu Suro bukan hanya malam pertama dalam kalender, tetapi malam pembuka dari serangkaian ritual yang akan menuntut lebih dari sekadar keberanian. Malam ini, manusia dan roh akan bertemu, dan Pak Haji Wartono harus menunjukkan kesungguhan. Atau ia akan menjadi salah satu dari mereka yang gagal terperangkap selamanya dalam bayangan Gunung Kawi. Pak Haji Wartono mengangkat tasnya yang berisi perlengkapan ritual dan pusaka kecil, memantapkan langkahnya menapaki jalan setapak yang licin. Akibat hujan sore, kabut mulai menebal, menyelimuti setiap batu dan pohon, membuat jalan yang biasanya ia kenal terasa asing dan penuh rahasia. Dengan setiap langkah, jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena kesadaran bahwa ia memasuki wilayah yang lebih dekat dengan dunia roh daripada dunia manusia. Langkah pertama menanjak, ia mendengar suara-suara aneh dari pepohonan. Ranting patah tanpa ada hewan yang terlihat, desahan angin yang terdengar seperti napas panjang manusia, dan bisikan samar yang tampak mengikuti langkahnya. Suara itu tidak jelas kata-katanya, namun memberi sensasi peringatan. Pak Haji Wartono tetap berjalan, mencoba menenangkan pikirannya dengan doa-doa pendek. Ia tahu, mundur sekarang sama saja menyerahkan dirinya pada kegagalan. Beberapa menit kemudian, ia menemukan jejak-jejak aneh di tanah basah. Jejak itu menyerupai kaki manusia, namun terlalu besar dan terlalu rapi untuk ukuran manusia biasa. Ada noda hitam di beberapa titik, seperti bekas darah yang sudah kering lama. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan jari telunjuknya, dan seketika merasakan hawa dingin merambat dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Itu bukan darah biasa. Ada sesuatu yang jahat menempel di tanah, seperti energi yang belum selesai. Langkahnya berlanjut, semakin tinggi ia mendaki, semakin pekat kabut di sekelilingnya. Kadang-kadang bayangan samar terlihat bergerak cepat di pinggir matanya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Namun desah napas samar terdengar, dan aroma dupa, bukan dari yang ia bawa, menusuk hidungnya. Pak Haji Wartono mengingat semua cerita yang pernah ia dengar tentang orang-orang yang gagal melakukan ritual di gunung ini. Mereka menghilang tanpa jejak, atau kembali tetapi dengan mata kosong. Jiwa mereka seperti tersedot oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia terus menapaki jalannya, menyusuri batu-batu besar yang licin. Setiap batu seperti menguji keberanian dan konsentrasinya. Pak Haji Wartono menekan pundaknya, menahan rasa lelah dan ketakutan. Ia membuka kitab kuno yang selalu ia bawa, mencari mantra penangkal dan perlindungan. Setiap kata yang dibaca di udara malam terasa menembus kabut, seakan memberi perlawanan terhadap energi gelap yang mengintai. Saat mencapai sebuah dataran kecil di tengah pendakian, ia berhenti sejenak. Kabut begitu tebal hingga ia tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter di sekelilingnya. Tapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Bayangan samar seperti orang duduk di tanah, menunduk dan kepala menatap lurus ke arah Pak Haji Wartono. Tubuhnya terlihat rapuh, namun aura yang keluar dari bayangan itu menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Ia menelan ludah, mencoba mendekat, namun bayangan itu menghilang seketika, seolah tidak pernah ada. Dalam hatinya, Pak Haji Wartono menyadari bahwa pendakian ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual dan psikologis. Gunung Kawi malam ini hidup. Roh-roh masa lalu yang gagal dalam pesugihan bersembunyi di kabut, menunggu setiap manusia yang berani mendekat untuk menguji keberanian, kesetiaan, dan ketakutannya. Pak Haji Wartono merasa seolah-olah setiap langkahnya diikuti oleh mata-mata yang tak terlihat, menyelidiki niatnya, menimbang apakah ia layak atau tidak melanjutkan ritual di satu titik. Ia menemukan bekas altar kecil yang sudah rusak, ada sisa-sisa dupa, noda darah yang sudah kering, dan beberapa benda pusaka yang pecah. Ia menyentuh salah satu benda itu dan merasakan hawa dingin menembus kulitnya, seakan energi itu menempel pada dirinya. Ia menyadari orang-orang yang datang sebelum ia gagal telah meninggalkan jejak penderitaan mereka di sini. Malam ini, jejak-jejak itu seolah berbicara. Hanya mereka yang benar-benar siap yang akan selamat. Lainnya akan menjadi tumbal. Pak Haji Wartono menelan napas panjang dan melanjutkan pendakian. Ia tahu puncak gunung masih jauh, dan semakin tinggi naik, semakin kuat energi gaib yang menyelimuti sekitarnya.
Kabut, bisikan, dan bayangan-bayangan samar menjadi teman perjalanan yang tak diundang. Namun ia tidak mundur. Ambisinya terlalu besar, dan rasa ingin menguasai pesugihan sudah terlalu menebal. Ia menyiapkan diri untuk ritual utama, menyadari bahwa malam ini bukan hanya ujian keberanian, tetapi ujian jiwa dan moral. Setelah berjam-jam menapaki jalan yang menanjak dan licin, Pak Haji Wartono akhirnya sampai di sebuah dataran yang lebih luas, hampir di dekat puncak. Di sana, kabut semakin tebal dan suara-suara gaib semakin jelas. Ada bisikan yang terdengar menuntut, ada bayangan yang menunggu untuk diuji, dan ada rasa dingin yang menusuk ke tulang. Ia menatap ke depan, menyiapkan alat-alat ritual yang dibawanya, menyadari bahwa malam ini, malam satu suro, akan menjadi awal dari persembahan tumbal yang menentukan hidup atau matinya. Pak Haji Wartono menarik napas panjang, menatap langit malam yang gelap pekat, dan berkata dalam hati, "Aku siap. Aku datang bukan untuk mundur. Malam ini, aku akan membuktikan kesungguhanku. Apapun risikonya." Tapi meskipun ia bertekad, ia tidak bisa menghapus rasa takut yang mencekam di hatinya. Karena di Gunung Kawi malam ini, manusia dan roh saling menatap, dan setiap kesalahan, sekecil apapun, akan dibayar dengan harga yang tak ternilai. Malam semakin larut. Kabut tebal menyelimuti dataran puncak Gunung Kawi, menelan bentuk-bentuk di sekitarnya, dan meninggalkan hanya siluet samar dari pohon dan batu. Pak Haji Wartono berdiri di depan altar yang telah ia siapkan dengan cermat, menempatkan semua perlengkapan ritual, botol air suci, dupa, daun pusaka, dan sebilah keris tua yang diyakini mampu menenangkan roh. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena hawa gaib yang mulai terasa di sekelilingnya. Ia menyalakan beberapa batang dupa dan mulai melafalkan mantra-mantra kuno yang telah ia hafal sejak lama. Kata-kata itu mengalir dari bibirnya dengan nada yang pasti, namun setiap suku kata yang terucap terasa berat, seperti menembus kabut dan udara malam, membangunkan sesuatu yang telah lama tidur di dalam gunung. Aroma dupa menyebar, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk kulit, menciptakan suasana tegang dan mencekam. Saat ritual berlanjut, udara sekitar mulai bergetar, dan bayangan samar muncul di tepi altar. Pertama hanya sekilas, namun semakin lama, bentuknya semakin jelas. Sosok manusia dengan mata kosong menatap Pak Haji Wartono dengan tatapan yang menembus jiwa. Sosok itu diam, namun aura yang dipancarkannya membuat darahnya terasa membeku. Pak Haji Wartono tahu, itu adalah roh dari salah satu pelaku pesugihan yang gagal. Ia menyadari, ritual ini bukan sekadar simbolik. Roh-roh itu menilai kesungguhan manusia yang berani melakukan persembahan malam ini. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Haji Wartono menyiapkan persembahan pertama, darah hewan yang telah disiapkan sebelumnya. Ia meneteskan darah itu di altar, mengucapkan doa dan janji kepada Roro yang mengintai. Saat tetesan pertama jatuh, tanah di sekitar altar seolah bergetar. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, menyapu kabut, dan membawa suara-suara aneh. Bisikan, tawa halus, desah napas yang tidak terlihat asalnya. Tubuhnya semakin gemetar, namun ia tidak mundur. Ia tahu ini adalah bagian dari ujian. Sosok-sosok roh itu semakin banyak muncul, satu persatu, menampakkan diri dari kabut. Ada yang menunduk, menatap tajam, ada yang melayang ringan di atas tanah, dan ada yang hanya hadir sebagai bayangan samar yang bergerak cepat di pinggir matanya. Setiap roh membawa aura penderitaan, dendam, dan penantian. Mereka menuntut pengakuan, pengorbanan, dan bukti kesungguhan. Pak Haji Wartono menatap mereka dengan tegas, mencoba menahan rasa takut yang mencekam di dalam dada. Saat ritual memasuki tahap berikutnya, Pak Haji Wartono merasakan energi asing yang merambat ke seluruh tubuhnya. Kepala terasa berat, telinga berdenging, dan bayangan-bayangan di sekitar altar semakin nyata. Mereka bergerak seakan hidup, menunggu gerakan berikutnya. Ia tahu, setiap kesalahan bisa menjadi pintu bagi roh-roh itu untuk menelan nyawanya. Ia menunduk, mengambil keris tua dari altar, dan mengulang mantra pelindung. Kata-kata itu mengalir dengan ritme yang berbeda, lebih keras, lebih menekan. Bayangan-bayangan itu merespons, sesekali menunduk, sesekali menatap lurus ke arah Pak Haji Wartono. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Mereka tidak menakut-nakuti semata, tapi juga menuntut harga. Harga yang harus dibayar jika manusia ingin menguasai kekuatan pesugihan. Tiba-tiba, sebuah sosok roh yang lebih besar dan lebih gelap dari yang lain muncul di tengah altar. Aura yang dipancarkannya membuat tanah bergetar, dan Pak Haji Wartono merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Roh itu menatapnya tanpa berkedip, seakan menantang kesungguhan manusia di hadapannya. Pak Haji Wartono menarik napas panjang, menahan gemetar,
dan mengucapkan janji. Aku datang bukan untuk mundur. Aku hadir untuk membuktikan kesungguhanku. Aku siap membayar harga yang harus kubayar. Mendengar janji itu, bayangan roh itu mencondongkan tubuhnya, seakan menimbang kata-kata Pak Haji Wartono. Perlahan, ia bergerak menjauh, memberi ruang bagi ritual berikutnya. Namun aura ancamannya tetap terasa, menempel di udara, membuat setiap napas Pak Haji Wartono terasa berat. Ia tahu, malam ini bukanlah akhir. Malam ini hanyalah awal dari serangkaian pengujian yang akan menuntut nyawa, keberanian, dan kesetiaan sepenuhnya. Pak Haji Wartono menatap altar dan bayangkan-bayangkan di sekitarnya. Menyadari satu hal, dunia, manusia dan dunia roh malam ini saling bersinggungan. Persembahan tumbal bukan hanya simbol. Itu adalah kontrak yang menjerat, janji yang mengikat, dan jika ia gagal, konsekuensinya tidak hanya bagi tubuhnya, tetapi juga bagi jiwanya. Ia menunduk, meneguhkan tekadnya dan bersiap untuk tahap selanjutnya dari ritual malam satu suro. Malam ini, Gunung Kawi hidup bukan sekadar dengan kabut dan bayangan, tetapi dengan Roro yang menunggu kesalahan sekecil apapun, dan di antara bisikan yang tidak terdengar. Pak Haji Wartono merasakan satu hal yang jelas, malam persembahan tumbal ini akan mengubah hidupnya selamanya. Tak ada jalan kembali, tak ada penyesalan yang cukup untuk membatalkan harga yang harus dibayar. Malam satu suro di Gunung Kawi telah dimulai, dan dengan setiap tetes darah, setiap janji yang diucapkan, Pak Haji Wartono semakin tenggelam dalam dunia yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Setelah tetesan darah pertama jatuh ke altar, malam di Gunung Kawi terasa semakin hidup. Kabut tidak hanya menyelimuti tanah, tetapi seolah bergerak mengikuti ritme nafas Pak Haji Wartono. Aroma dupa bercampur dengan hawa lembab dan tanah basah, menciptakan suasana tegang yang membuat kulitnya meremang. Dalam keheningan yang mencekam itu, bayangan-bayangan mulai muncul satu persatu, bukan sekadar samar, tetapi nyata dalam aura mereka yang menakutkan. Roh-roh itu adalah pelaku pesugihan. Yang gagal, mereka yang dulu pernah berani menapaki jalan gelap ini, namun kalah dalam ujian kesetiaan dan keberanian. Beberapa berdiri tegak, menatap lurus ke arah Pak Haji Wartono dengan mata kosong yang bersinar samar, seolah ingin menelan jiwanya. Ada yang menunduk, menunggu dengan sabar, namun aura dendam mereka membuat udara di sekitar terasa berat. Seakan setiap napas Pak Haji Wartono menarik beban dari masa lalu Roro itu. Pak Haji Wartono menunduk, meneguhkan tekadnya. Ia tahu, malam ini bukan hanya soal persembahan tumbal darah, tetapi juga soal interaksi dengan Roro yang menuntut pengakuan dan bukti kesungguhan. Ia mengulang mantra pelindung, suara lirihnya bercampur dengan bisikan halus dari kabut. Seakan dirinya berbicara langsung dengan dunia lain. Roh-roh itu mulai bergerak mendekat. Beberapa melayang di atas tanah. Beberapa muncul dari kabut dengan gerakan lambat namun pasti, menuntut perhatian dan pengakuan manusia yang berani menantang kekuatan. Mereka, salah satu roh yang muncul lebih jelas dari yang lain, menatapnya dengan tajam. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat seperti mayat yang baru bangkit, dan matanya seperti bara yang menembus jiwa. Ia mendekat, suaranya terdengar dalam hati Pak Haji Wartono. Bukan dari telinga, tapi langsung masuk ke pikiran. Kau berani datang, tapi apakah kau siap membayar harga sesungguhnya? Pak Haji Wartono menelan ludah, merasakan dingin yang merambat dari kepala hingga ke kaki. Ia menjawab dalam hati, "Aku siap. Aku datang bukan untuk mundur." Roh itu tersenyum tipis, seolah menilai keberanian manusia di hadapannya. Perlahan, bentuk-bentuk roh lain juga mendekat, mengelilingi altar, masing-masing membawa aura penderitaan dan dendam yang berbeda. Ada yang tubuhnya kurus kering, menandakan kematian yang penuh penderitaan. Ada yang tampak masih hidup, namun matanya kosong, seakan rohnya terperangkap dalam dunia gaib. Pak Haji Wartono sadar, mereka semua adalah cermin dari kemungkinan dirinya. Jika gagal dalam ritual ini, suara-suara gaib mulai bercampur. Bisikan yang menuntut janji, tawa halus yang menakutkan, desah napas yang tidak terlihat asalnya. Pak Haji Wartono menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri, menyadari bahwa ketakutan hanyalah ujian lain yang diberikan roh-roh itu. Ia mengulang doa dan mantra, menegaskan kesungguhannya. Bayangan-bayangan itu merespons, sebagian mundur, sebagian mencondongkan tubuh, seolah memberi pengakuan atas keberaniannya. Namun interaksi itu bukan tanpa konsekuensi. Tubuh Pak Haji Wartono mulai terasa lelah, jantungnya berdetak cepat, dan kepala berdenyut. Energi gaib yang dilepaskan Roro itu menempel di kulitnya, menembus setiap sel tubuhnya, menguji ketahanan fisik dan mentalnya. Ia menelan napas panjang, meneguhkan hati, dan mengingat semua yang membawanya ke sini. Keluarga yang ia ingin lindungi, tanah yang ingin ia pulihkan,
dan harga yang bersedia ia bayar untuk menguasai pesugihan. Salah satu roh yang tampak lebih tua dan berwajah lusuh melangkah lebih dekat. Sosok itu menunduk, menatapnya dengan mata yang seolah bisa membaca seluruh niat manusia. Jika kau ingin kekuatan, kau harus rela mengorbankan lebih dari sekadar darah. Bisik roh itu, suaranya terdengar seperti gemerisik daun kering. Pak Haji Wartono mengangguk, memahami bahwa setiap persembahan adalah janji yang tak bisa diingkari. Malam ini bukan sekadar uji fisik, tetapi uji moral dan spiritual. Apakah manusia benar-benar berani membayar harga yang diminta oleh dunia gaib? Saat roh-roh itu semakin mendekat, Pak Haji Wartono merasakan satu hal yang jelas. Ritual ini tidak bisa setengah hati. Setiap gerakan, setiap kata, setiap tetes darah yang jatuh di altar menjadi bagian dari kontrak yang menjeratnya dengan dunia gaib. Ia menunduk, mengucapkan mantra terakhir untuk malam itu, menegaskan kesungguhan dan keberaniannya. Bayangan-bayangan itu merespons, sebagian menunduk, sebagian menghilang ke kabut. Tetapi aura mereka tetap menempel di sekitarnya. Pak Haji Wartono tahu, malam ini hanyalah permulaan. Roh-roh pelaku pesugihan telah menilai dirinya, dan langkah selanjutnya akan lebih berat. Persembahan tumbal darah telah menarik perhatian dunia lain, dan konsekuensi dari janji dan keberaniannya akan segera datang. Dalam hatinya, ia menyiapkan diri menghadapi fase berikutnya. Malam di mana roh utama Gunung Kawi menuntut pengorbanan yang lebih besar. Pengorbanan yang akan menentukan hidup atau matinya, dan siapapun yang gagal akan menjadi tumbal selamanya. Malam itu, Gunung Kawi bukan sekadar gunung. Ia adalah dunia lain yang hidup, penuh roh, janji dan penderitaan. Dan Pak Haji Wartono berada tepat di tengahnya, menatap bayangan-bayangan yang menuntut. Menyadari satu hal yang tidak bisa ia hapus: harga pesugihan selalu tinggi. Dan malam satu suro ini baru saja dimulai. Malam semakin larut, kabut di Gunung Kawi menebal hingga hampir menelan segala bentuk di sekitarnya. Pak Haji Wartono berdiri di altar, tubuhnya lelah, jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya bercampur antara rasa takut, was-was, dan tekad yang membra. Energi dari roh-roh pelaku pesugihan yang gagal masih menempel di sekelilingnya, menimbulkan hawa yang membuat setiap napas terasa berat dan penuh tekanan. Ritual malam ini telah mencapai tahap yang lebih berbahaya. Persembahan tumbal darah hewan telah dilakukan, namun roh-roh itu menuntut sesuatu yang lebih besar, sebuah pertaruhan nyawa. Pak Haji Wartono menyadari bahwa tahap ini adalah ujian sesungguhnya. Apakah ia sanggup membayar harga tertinggi yang diminta dunia gaib? Ataukah ambisinya akan berakhir menjadi kehancuran jiwa? Ia menatap altar dan keris tua yang selalu ia bawa. Setiap detik yang berlalu, bayangan roh semakin jelas, menempel di sekelilingnya, menunggu kesalahan sekecil apapun. Suara-suara bisikan terdengar semakin keras, bercampur dengan desah napas yang seakan datang dari bawah tanah. Bayangan itu bukan sekadar menakut-nakuti. Mereka menuntut pengakuan dan pengorbanan yang mutlak. Pak Haji Wartono menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mengulang doa yang lebih dalam. Ia tahu, langkah selanjutnya bukan sekadar simbol, tetapi menentukan hidup atau matinya. Ayah harus menunjukkan kesungguhan sepenuhnya. Dalam hati ia menegaskan, apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya. Aku tidak mundur. Namun, meskipun ia berkata begitu, rasa takut yang mencekam tetap mengintai, menyesakkan dada. Tiba-tiba, kabut bergerak lebih cepat, membentuk bayangan sosok tinggi yang menatapnya dengan mata yang bersinar seperti bara api. Roh itu mencondongkan tubuh, dan suara halus namun penuh tekanan terdengar di pikirannya. Jika kau ingin kekuatan, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga lebih dari sekadar darah. Nyawamu sendiri bisa menjadi taruhan. Pak Haji Wartono merasakan dingin yang menembus hingga ke tulang, dan gemetar mulai merambat di seluruh tubuhnya. Ia menegakkan diri, menatap roh itu dengan tegas, dan membisikkan janji, aku datang bukan untuk mundur. Aku hadir untuk membayar harga, seberapapun beratnya. Aku siap menghadapi apapun yang kau tuntut. Roh itu tersenyum tipis, namun aura ancamannya tetap menempel. Perlahan, bayangan lain muncul, lebih banyak, mengelilingi altar. Setiap roh membawa energi yang berbeda. Ada yang penuh dendam, ada yang penuh penderitaan, ada yang hanya diam, namun menembus kesadaran Pak Haji Wartono. Tubuhnya mulai lelah, kepala berdenyut, dan telinganya berdenging. Ia merasakan seolah energi mereka merasuk ke dalam dirinya, menuntut kesungguhan dan ketahanan fisik sekaligus mental. Pak Haji Wartono menunduk, menyiapkan tahap pengorbanan selanjutnya.
Ia mengangkat keris tua dan meneteskan darahnya sendiri ke altar sebagai simbol kesetiaan dan keberanian. Setiap tetes darah yang jatuh menimbulkan getaran di tanah. Suara bisikan semakin keras, dan kabut di sekelilingnya berputar seperti angin. Yang tak tampak, energi dari Roro itu terasa menempel di kulitnya, menguji setiap sel tubuhnya. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa berada di antara hidup dan kematian. Ia menatap bayangan-bayangan di sekitarnya dan sadar satu hal. Malam ini bukan hanya ujian keberanian, tetapi ujian moral dan spiritual. Setiap pengorbanan yang dilakukan adalah janji yang harus ditepati, dan setiap kesalahan akan dibayar dengan nyawa atau jiwa. Pak Haji Wartono merasakan ketegangan yang mencekam, namun di balik rasa takut itu, ada tekad yang lebih kuat. Ia menyelesaikan ritual ini, apapun konsekuensinya. Seiring waktu berjalan, energi roh-roh itu semakin kuat. Pak Haji Wartono merasakan tubuhnya hampir tak mampu menahan tekanan yang datang dari segala arah. Bayangan-bayangan menari di pinggir pandangannya, bisikan dan tawa halus terdengar bercampur, dan aroma dupa terasa semakin pekat, hampir menusuk hidungnya. Ia meneguhkan diri, menatap altar, dan mengulang doa perlindungan yang lebih dalam, menegaskan kesungguhan dan ketahanan hatinya. Malam itu, Gunung Kawi hidup penuh roh dan energi gaib. Persembahan tumbal darah manusia atau hewan hanyalah simbol, sedangkan pertaruhan nyawa adalah ujian nyata bagi Pak Haji Wartono. Ia tahu, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi akhir dari segalanya. Namun tekadnya tetap teguh untuk menguasai pesugihan, untuk membuktikan keberanian, dan untuk menanggung harga yang harus dibayar. Dengan tubuh yang mulai lelah, kepala yang berdenyut, dan jantung yang hampir meledak, Pak Haji Wartono menatap bayangan-bayangan roh yang mengelilinginya, menyadari satu hal. Malam ini adalah titik kritis. Persembahan, janji, dan keberanian harus diuji hingga batas terakhir. Malam satu suro di Gunung Kawi tidak lagi hanya soal ritual. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati, dan Pak Haji Wartono berada tepat di tengahnya, menghadapi konsekuensi dari ambisinya sendiri. Pak Haji Wartono menatap puncak Gunung Kawi yang diselimuti kabut tebal. Tubuhnya lelah, napas tersengal, dan keringat dingin menetes di dahi. Namun ia tidak mundur. Malam satu suro telah membawa dirinya jauh melampaui batas keberanian dan fisiknya. Sekarang, ia berdiri di tempat yang diyakini sebagai titik terkuat energi gaib gunung ini, di mana roh-roh masa lalu berkumpul dan menunggu pengorbanan total. Kabut di sekelilingnya bergerak sendiri, seolah hidup. Bayangan-bayangan roh yang sebelumnya mengelilingi altar kini tampak lebih nyata, semakin padat, dan aura mereka terasa lebih menekan. Terdengar bisikan, tawa halus, dan desah napas yang datang dari segala arah, menembus kesadaran Pak Haji Wartono. Tubuhnya gemetar, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu, mundur sekarang berarti menyerahkan dirinya pada kutukan yang akan menjerat jiwanya selamanya. Tiba-tiba, dari tengah kabut, muncul sosok yang paling besar dan paling gelap dari semua roh yang ia temui malam itu. Aura yang dipancarkan begitu kuat sehingga tanah di sekitar altar bergetar. Sosok itu menatapnya dengan mata yang menyala seperti bara api. Tubuhnya tinggi dan bayangannya menutupi hampir seluruh dataran puncak. Roh utama Gunung Kawi telah muncul. Pak Haji Wartono tahu, ini adalah ujian terakhir, tahap pengorbanan yang menentukan hidup atau matinya. Roh itu berbicara. Suaranya terdengar langsung di dalam kepala Pak Haji Wartono, bukan dari telinga. Kau telah menempuh jalan panjang, namun kesungguhanmu masih harus diuji. Persembahan tumbal darahmu hanyalah awal. Untuk menguasai kekuatan yang kau inginkan, kau harus menegaskan kesetiaanmu dengan pengorbanan yang lebih besar. Pak Haji Wartono menelan ludah. Tubuhnya lelah, kepala berdenyut, dan napasnya tersengal. Ia merasakan energi gaib yang begitu pekat menekan setiap sel tubuhnya. Namun di balik ketakutan itu, ada tekad yang membara. Ia menarik napas panjang, menenangkan hati, dan menjawab dalam pikirannya. Aku datang bukan untuk mundur. Aku siap membayar harga seberapapun besar risikonya. Aku tidak akan menyerah. Roh utama itu mencondongkan tubuhnya, seolah menimbang kata-kata Pak Haji Wartono. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Kabut berputar mengelilingi mereka, dan bayangan Roro lain ikut bergerak mengikuti irama gaib yang tercipta. Suara bisikan menjadi keras, bercampur dengan tawa halus dan desah napas yang membuat kepala Pak Haji Wartono berdenyut semakin kencang. Ia tahu, setiap gerakan, setiap kata, dan setiap tetes darah adalah ujian nyata bagi keberanian dan kesetiaannya. Pak Haji Wartono menunduk, mengambil keris tua yang selalu ia bawa,
dan meneteskan darahnya sendiri ke altar. Setiap tetes yang jatuh menimbulkan getaran di tanah. Seakan energi Roro itu merespons. Kabut berputar semakin cepat, dan bayangan Roro itu menari di pinggir pandangannya. Tubuhnya gemetar namun hatinya tetap teguh. Ia harus menegaskan kesungguhan dan keberaniannya, karena malam ini adalah puncak dari seluruh ritual. Roh utama itu bergerak lebih dekat, menatapnya dengan intensitas yang menembus jiwa. Jika kau gagal, tubuhmu akan tetap di sini, namun rohmu akan menjadi salah satu dari kami, terperangkap selamanya di Gunung Kawi. Tidak ada jalan kembali. Pak Haji Wartono menunduk, menutup mata, dan mengulang mantra pelindung dengan suara lirih namun penuh tekad. Ia merasakan energi gaib yang menempel di tubuhnya, menembus tiap sel, menguji kesabaran, keberanian, dan kesetiaan hatinya. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia menyadari satu hal. Malam ini bukan hanya soal ritual atau persembahan, tetapi soal pengorbanan total nyawa, keberanian, dan integritas dirinya diuji secara mutlak. Ketegangan mencapai puncaknya ketika roh utama itu menatap lurus ke matanya, seakan membaca seluruh niat dan ambisi Pak Haji Wartono. Bayangan lain menyelimuti di sekelilingnya, menambah tekanan dan rasa takut yang hampir tak tertahankan. Namun di balik itu semua, Pak Haji Wartono menemukan ketenangan yang aneh. Ia sadar, kekuatan pesugihan bukan hanya soal mengambil, tetapi juga soal menghadapi konsekuensi, menerima risiko, dan menegaskan kesetiaan terhadap dunia gaib yang kini menuntut harga tertinggi. Dengan napas yang berat, tubuh yang gemetar, dan jantung yang berdetak tak menentu, Pak Haji Wartono mengangkat kerisnya, menatap roh utama, dan berkata dalam hati, "Aku menyerahkan diriku. Aku membayar harga ini dengan kesungguhan dan keberanianku. Aku siap menghadapi konsekuensi, apapun yang menanti." Saat kata-kata itu terucap, kabut di sekelilingnya sejenak berhenti bergerak. Bayangan roh-roh yang menari tampak menunduk dan aura gelap di puncak gunung terasa sedikit tenang, meski tetap menegangkan. Pak Haji Wartono tahu, malam ini belum selesai. Ia telah melewati ujian keberanian, namun fase terakhir ritual, di mana dunia manusia dan dunia roh benar-benar bersinggungan, masih menunggu. Malam satu suro di Gunung Kawi bukan hanya tentang persembahan tumbal. Ini adalah malam pengorbanan total yang akan menentukan hidup, mati, dan masa depannya selamanya. Setelah melewati teror malam di puncak, Pak Haji Wartono berdiri di tengah kabut tebal. Tubuhnya lelah, jantungnya hampir meledak, dan napasnya tersengal. Tubuhnya meneteskan keringat dingin, sementara udara malam di Gunung Kawi begitu pekat. Dan ia menatap altar, tempat darah dan pusaka tersusun, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah ujian terakhir, titik kritis di mana keputusan akan menentukan nasibnya, penebusan atau kutukan. Roh utama Gunung Kawi, sosok tinggi dan gelap dengan mata yang bersinar seperti bara api, berdiri di hadapannya. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga tanah bergetar di bawah kaki Pak Haji Wartono. Bayangan-bayangan roh lain mengelilingi altar, menunggu hasil keputusan manusia yang berani menantang dunia gaib ini. Suara bisikan terdengar dari segala arah, bercampur tawa halus dan desah napas yang menekut. Setiap detik terasa seperti menahan ribuan beban, dan setiap gerakan bisa menentukan hidup atau mati. Pak Haji Wartono menunduk, menenangkan hati, dan mengingat semua yang membawanya ke sini. Keluarga yang ingin ia lindungi, tanah yang ingin ia pulihkan, dan ambisinya untuk menguasai pesugihan. Namun kini, ia sadar bahwa ambisi itu tidak bisa dilanjutkan tanpa risiko yang jelas. Ia menatap roh utama, dan kata-kata muncul dalam pikirannya. "Aku datang bukan untuk kekuasaan semata. Aku datang untuk membuktikan kesungguhan dan menanggung konsekuensi. Apapun harga yang kau tuntut, aku siap." Roh utama itu menggerakkan tangan, dan kabut berputar mengelilingi Pak Haji Wartono. Suara yang terdengar bukan lagi bisikan, tetapi seperti gema yang menembus kesadarannya. "Jika kau sungguh-sungguh, nyalakan kesetiaanmu dengan pengorbanan yang tulus. Jika kau ragu, kau akan menjadi bagian dari kami, terperangkap selamanya," pikir. Pak Haji Wartono berputar cepat. Ia sadar, pengorbanan bukan hanya soal darah atau benda pusaka. Ini adalah pengorbanan moral, pengorbanan jiwa. Ia harus menunjukkan bahwa niatnya murni, bukan sekadar ambisi atau keserakahan. Ia menunduk, mengangkat keris tua, dan meneteskan sedikit darahnya sendiri ke altar sebagai simbol penebusan. Tetes yang jatuh seolah membakar kabut di sekelilingnya, menciptakan aura yang menenangkan sekaligus menegangkan. Bayangan roh-roh lain menunduk, dan aura gelap roh utama mulai berkurang. Namun udara tetap tegang,
seolah menunggu keputusan terakhir. Pak Haji Wartono menutup mata sejenak, menenangkan seluruh pikirannya, dan mengucapkan doa yang terdalam, bukan hanya untuk keselamatan dirinya, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada dunia gaib yang selama ini ia ganggu dengan ambisinya. Kata-kata doa itu terdengar di antara bisikan roh-roh, dan perlahan kabut seakan menipis, memberi ruang bagi keheningan. Roh utama itu menatapnya dengan tajam, seakan menilai kejujuran niatnya. Beberapa menit terasa seperti jam, namun akhirnya aura gelap itu mereda. Bayangan-bayangan lain perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Pak Haji Wartono sendiri di altar. Ia membuka mata, tubuhnya lelah, namun jiwanya terasa ringan, seolah beban berat telah diangkat. Ia menyadari, malam ini, malam satu suro, ia berhasil melewati ujian yang menuntut keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan moral. Namun rasa lega itu tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Pak Haji Wartono tahu, dunia gaib tidak pernah memberi hadiah tanpa konsekuensi. Ia selamat dari kutukan malam itu, namun harga yang dibayarnya adalah pengorbanan penuh. Kesadaran bahwa ambisi manusia selalu harus diuji, dan setiap kekuatan yang diperoleh selalu menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Malam ini menjadi pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Pengingat bahwa manusia dan roh hanya bisa bersinggungan jika ada kesungguhan, keberanian, dan moral yang tetap terjaga. Dengan langkah lemah namun teguh, Pak Haji Wartono menuruni puncak Gunung Kawi. Kabut mulai menipis, suara bisikan menghilang, dan udara malam kembali tenang. Namun di dalam hatinya, ia tahu, pengalaman malam satu suro ini akan membekas selamanya. Ia membawa pulang bukan hanya kekuatan yang ia cari, tetapi juga kesadaran akan batas manusia, konsekuensi ambisi, dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Malam itu, Gunung Kawi kembali sunyi, namun aura gaibnya tetap ada, menunggu manusia berikutnya yang berani menapaki jalan gelap pesugihan. Pak Haji Wartono berjalan menuruni gunung, membawa tubuh lelah, jiwa yang masih bergelut dengan ketegangan, dan pelajaran bahwa malam satu suro bukan sekadar ritual, itu adalah malam penebusan atau kutukan, dan ia telah memilih jalannya. Pagi perlahan menyingsing di kaki Gunung Kawi. Kabut malam yang menakutkan telah menipis, meninggalkan aroma basah tanah, daun, dan sisa dupa di udara. Pak Haji Wartono duduk di tepi batu besar, tubuhnya lelah, kulitnya dingin, dan napasnya masih. Ia menatap ke arah puncak yang baru saja ditinggalkannya, mengenang malam panjang yang ia lalui, malam persembahan tumbal, bayangan roh, dan ujian yang hampir menelan nyawanya. Hatinya campur aduk lega karena selamat, takut karena mengetahui konsekuensi, dan sadar bahwa ambisinya telah menempatkan dirinya di ambang batas manusia. Ia membawa pulang bukan sekadar pengalaman ritual, tetapi juga pelajaran mendalam tentang dunia gaib, batasan manusia, dan harga yang harus dibayar untuk kekuatan yang dicari. Setiap tetes darah yang ia persembahkan, setiap janji yang ia ucapkan, dan setiap roh yang ia hadapi telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang dari jiwanya. Saat ia berjalan menuruni jalan setapak, bayangan-bayangan samar dari malam sebelumnya muncul sesekali di pinggir matanya, seperti peringatan bahwa dunia roh tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa sosok menunduk, memberi isyarat penghormatan. Beberapa menatap dengan mata kosong, seakan menunggu manusia lain yang berani menempuh jalannya. Pak Haji Wartono merasakan hawa itu menempel di tubuhnya, mengingatkannya bahwa selamat bukan berarti bebas, dan bahwa setiap pengorbanan akan selalu menuntut tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Ia menoleh ke pusaka tua yang ia bawa, keris yang kini terasa lebih berat, seolah menyerap energi malam itu. Setiap goresan pada keris, setiap noda darah, mengingatkan bahwa kekuatan yang diperoleh dari dunia gaib bukan sekadar hadiah. Itu adalah ikatan yang menjerat, janji yang menuntut, kesetiaan, dan pengingat akan batas manusia. Pak Haji Wartono tahu, ia tidak bisa lagi menggunakan ilmu pesugihan ini sembarangan. Setiap tindakan akan membawa konsekuensi yang mungkin lebih berat daripada malam satu suro. Saat ia mendekati hutan di kaki gunung, suara malam mulai hilang. Kabut perlahan menghilang, dan sinar matahari pertama menembus celah-celah pohon. Namun meski alam kembali tenang, hati Pak Haji Wartono tetap waspada. Ia sadar bahwa pengalaman malam itu bukan hanya mimpi atau ilusi, tetapi kenyataan yang membekas di dalam jiwanya. Ia melihat diri sendiri dalam cermin alam lelah, penuh bekas luka, tetapi lebih kuat dalam kesadaran akan batas dirinya. Ketika sampai di rumah, keluarga menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Wajah Pak Haji Wartono terlihat letih, naman matanya menatap jauh, seolah membawa rahasia yang tak bisa ia ceritakan. Ia tersenyum tipis,
memberi isyarat bahwa ia selamat. Namun pengalaman malam itu tetap menjadi beban dan pelajaran yang tidak bisa ia bagikan secara lengkap. Dunia gaib selalu ada, dan setiap manusia yang berani menempuh jalan pesugihan harus siap menerima semua risikonya di malam-malam berikutnya. Pak Haji Wartono merasakan sesuatu yang berbeda. Energi di sekitarnya terkadang terasa hangat, terkadang dingin menusuk tulang. Ia sadar, roh-roh yang ia temui di Gunung Kawi malam 1 Suro tidak benar-benar pergi. Mereka tetap mengawasi, menunggu tanda-tanda manusia yang mungkin mengulangi jalannya. Namun ia juga merasa ada kekuatan yang sekarang melekat di dirinya, bukan sekedar kekuatan untuk menguasai materi atau dunia gaib, tetapi kekuatan kesadaran dan keteguhan hati. Meski selamat, ia tahu bahwa malam 1 Suro telah mengubah dirinya selamanya. Ia tidak lagi sama seperti sebelum mendaki gunung itu. Jiwa dan pikirannya dipenuhi pengalaman horor yang mencekam, persembahan, tumbal, dan roh-roh yang menuntut harga. Ia menyadari bahwa ambisi manusia selalu diuji, dan bahwa dunia gaib tidak memberi hadiah tanpa konsekuensi. Pak Haji Wartono menatap ke arah Gunung Kawi dari jauh. Kabut masih menyelimuti puncaknya. Ia tersenyum tipis, penuh ketegangan dan kelegaan. Malam 1 Suro bukan sekadar ritual. Itu adalah malam pengorbanan, malam ujian jiwa, dan malam yang mengajarkan satu hal yang tak bisa dilupakan. Kekuatan, ambisi, dan keberanian selalu menuntut harga, dan hanya mereka yang sungguh-sungguh dan sadar akan risikonya yang dapat selamat. Di keheningan pagi itu, Gunung Kawi tetap berdiri megah, misterius, dan penuh rahasia. Di balik kabut yang tersisa, roh-roh masa lalu menunggu. Bayangan mereka menari di tepi pandangan manusia, mengingatkan bahwa malam 1 Suro akan selalu menjadi malam persembahan tumbal, malam pengorbanan, dan malam yang mengubah hidup siapapun yang berani menempuh jalannya. Pak Haji Wartono menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan mengucapkan doa terakhirnya. Ia selamat, namun selamat dengan harga yang tak ringan. Malam 1 Suro di Gunung Kawi telah selesai, namun bayangan, rasa takut, dan pelajaran yang tersisa akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Mengingatkannya bahwa dunia manusia dan dunia roh saling bersinggungan dengan cara yang tak bisa ditawar. Dan di kejauhan, kabut di puncak Gunung Kawi bergerak perlahan, menunggu malam 1 Suro berikutnya, menunggu manusia lain yang berani menantang bayangan, dan menunggu persembahan tumbal yang akan kembali menandai sejarah gelap gunung itu.